Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirom dan Hanif dengan NIM 251080202191. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang kelima, yaitu pengertian fungsi dan fungsi non linear. Mari kita mulai dari dasar gitu. Fungsi adalah hubungan matematis antara dua variabel. Biasanya ditulis sebagai variabel bebas sama dengan X, variabel terikat itu sama dengan Y. Artinya setiap nilai X akan menghasilkan satu nilai Y. Contoh sederhana, Y sama dengan 2X gitu. Setiap X punya pasangan Y gitu. Sekarang fungsi non-linear adalah fungsi yang tidak membentukkan garis lurus, memiliki pangkat variabel lebih dari satu. Grafiknya berupa kurva, lengkung gitu ya guys. Nah, perbedaan utama fungsi linear itu grafik garis lurus gitu. Nah, dan fungsi non-linear itu grafik melengkung atau kurva. Analoginya linear jalan. Jadi analoginya itu gini guys. Linear itu jalan tol lurus gitu. Nah, sedangkan non linear itu jalan pegunungan berkelok. Nah, gitu ya guys. Terus bentuk-bentuk fungsi nonlinear dalam ekonomi ada empat bentuk tuh guys. Yang pertama itu fungsi kuadrat, pangkat tertinggi itu sama dengan 2 grafik parabola gitu. Nah, yang kedua itu fungsi kubik gitu. Pangkat tertinggi itu 3, grafiknya berlekuk, bisa naik turun gitu. Dan yang ketiga itu fungsi eksponensial, variabel dipangkat gitu. Contoh Y sama dengan 2X gitu. Grafik pertumbuhan sangat cepat gitu. Fungsi dan yang terakhir, yang keempat itu fungsi logaritmik, kebalikan eksponensial atau pertumbuhan lambat. Fungsi kuadrat bentuk umum Y sama dengan AX2 ditambah BX ditambah CY sama dengan AX2 tambah BX tambah CY sama dengan AX2 ditambah BX tambah C gitu. Penjelasan. A itu menentukan arah buka parabola dan B mempengaruhi kemiringan, dan yang ke C itu titik potong dengan sumbu Y. Bentuk kurva kuadrat, lingkaran, elips, hiperbola, parabola. Parabola ini paling sering dipakai guys. Fokusnya itu di parabola gitu. Ciri-ciri punya satu titik puncak, punya sumbu simetri, arah buka itu A besarnya 0 terbuka ke atas minimum, A kecilnya 0 terbuka ke bawah maksimum gitu. Nah, yang keempat menentukan titik puncak parabola. Contoh, Y sama dengan 3X dikurang 30X ditambah 77 gitu. Langkah cari X sama dengan minus 30, itu dibagi atau 2 kali 3 sama dengan 30 per 6 sama dengan 5. Substitusinya itu ke Y gitu. Nah, Y sama dengan 75 dikurang 150 ditambah 77 itu sama dengan 2. Titik puncak itu sama dengan 5,2. Nah, seterusnya itu kurva tracking, menggambar grafik gitu. Langkah-langkahnya tentukan berapa nilai X gitu. Hitung nilai Y, buat tabel, plot titik di grafik, hubungkan menjadi kurva. Ini penting untuk visualisasi fungsi. Terus yang keenam itu fungsi kubik. Ciri utamanya itu punya titik belok, inflection point gitu. Bisa punya titik maksimum, titik minimum. Tidak seperti parabola yang hanya satu puncak gitu. Nah, yang ketujuh itu penerapan dalam ekonomi. Fungsi nonlinear digunakan untuk permintaan sama dengan QD, penawaran sama dengan QS, tidak selalu garis lurus, bisa melengkung gitu. Keseimbangan pasar nonlinear, konsep dasar. Sebentar ya guys. Konsep dasar QD sama dengan QS, X, D sama dengan QSQD sama dengan QS gitu. Contoh, QD sama dengan 19 dikurangi P kuadrat
QS sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat gitu. Substitusinya itu Q sama dengan 19 kurang 9 sama dengan 10. Keseimbangan harga 3 jumlah 10. Untuk pengaruh pajak menaikkan harga, menurunkan jumlah. Dampaknya kurva penawaran bergeser, pembagian beban konsumen sama dengan bayar lebih mahal, produsen sama dengan terima lebih sedikit, pemerintah dapat pajak gitu. Pengaruh subsidi kebalikan pajak guys, harga turun jumlah naik, perbandingan pajak menghambat pasar, subsidi mendorong pasar. Fungsi bayar komponen TC itu total cost, FC fixed cost, VC itu variable cost, turunan AC sama dengan TC atau Q gitu. MC itu tambahan biaya per unit, biaya minimum terjadi di titik terendah kurva. Fungsi penerimaan TR sama dengan P kali X, AR sama dengan TR atau Q gitu. MR tambahan penerimaan, biasanya TR berbentuk parabola terbuka ke bawah. Terus selanjutnya keuntungan atau kerugian atau break even itu rumus interpretasinya itu R lebih besar C untung atau R lebih kecil C itu rugi gitu. R sama dengan C itu BEP pulang pokok itu. Dalam grafiknya itu tengah sama dengan untung, pinggir itu sama dengan rugi gitu guys. Itu ya guys. Jadi kesimpulannya fungsi non linear itu menghasilkan kurva lebih realistis dalam ekonomi, digunakan untuk permintaan dan penawaran, biaya dan penerimaan, analisis keuntungan. Nah, intinya itu dunia nyata jarang linear, sehingga fungsi non linear jauh lebih akurat untuk analisis ekonomi. Jadi gitu ya guys. Oke, sekian, terima kasih.